Tat, ini boleh diklarifikasi, mohon maaf ya Tat ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ceramahnya Ustadz ini isinya selalu meminta jamaah, konon kabarnya, untuk bersedekah. Tapi dengan cara quote unquote agak sedikit pushy atau memaksa. Nah ini pendapat di masyarakat ini sebenarnya seperti apa yang sebetulnya? Baik, nah saya kalau ngelihat orang-orang susah tuh, saya suka kayak maksa gitu loh. Kayak lampu merah itu kan kalau nggak dipaksa berhenti lu celaka. Gue lagi seneng jalan kok nggak bisa, ini lampu merah, lu harus berhenti. Lagi enak-enak menikmati pemandangan, lampu hijau, lu harus jalan. Ini pemaksaan nih, saya lagi enak nih lampu merah, nggak bisa, lampunya udah hijau. Nah kita kan juga gurunya bukan guru renang. Kalau saya guru renang, ya gue paksa renang lah, ya kan? Kalau gue guru senam, gue paksa senam. Gue guru masak, gue paksa masak. Lah gue lagi ngajar sedekah, ya gue paksa sedekah lah. Setelah mendengar cara Ustadz Yusuf Mansur untuk membuat orang-orang bersedekah, yaitu dengan cara seperti rambu-rambu lalu lintas, di mana lampu merah kita harus berhenti, karena itu sudah jadi aturan, dan kalau tetap jalan bisa saja kita kecelakaan. Dengan kata lain, memaksa orang lain untuk bersedekah. Maka otak saya langsung menggelitik, ingin tahu banyak tentang konsep sedekah yang betul-betul tepat dan benar. Itu seperti apa? Karena dengan contoh yang diberikan itu, terus terang hati dan otak saya menolak. Namun demikian, saya juga tidak ingin terburu-buru menjudge kalau Ustadz Yusuf Mansur itu salah. Terlebih, beliau adalah seorang ulama kondang tanah air, dan saya hanyalah seorang guru di sekolah. Tetapi ketika saya sekolah di tingkat SMP, saya juga pernah mondok 3 tahun di pesantren. Sampai saya kuliah di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, saya sendiri belum pernah mendapatkan bab tentang sedekah yang memaksakan orang lain untuk sedekah. Bahkan dengan hitungan matematis di mana harta yang kita sedekahkan akan berlipat 10 kali lipat. Yang saya pernah dapatkan yang ada aturan dan takarannya adalah zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Tetapi yang namanya sedekah atau infak itu memang selalu dengan seikhlasnya dan tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk material. Memang sedekah itu kalau disangkut pautkan dengan hukum kausalitas atau the law of attraction, hukum tarik-menarik sebagai sunnatullah, di mana kita memberi, pasti kita juga akan diberi. Itu memang benar adanya. Namun, yang saya yakini bisa saja Allah membalas sedekah kita dalam bentuk rezeki. Namun tunggu dulu, rezeki itu luas maknanya. Tidak hanya berupa harta melulu. Rezeki itu bisa saja berupa kesehatan, terhindar dari musibah, mendapat anak atau keturunan yang soleh dan soleha, atau juga bisa mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha. Jadi, sedekah harta dengan balasan harta pula, apalagi dengan takaran 10 kali lipat, dapat membuat kita kufur nikmat. Karena ketika kita hanya mendapat 1 atau 5 kali lipat saja, bisa saja kita merasa bahwa sedekah kita sia-sia. Bahkan pernah saya membaca sebuah riwayat bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya, yaitu Abdul Rahman bin Auf, pernah menangis terseduh-seduh. Lalu kemudian ditanya sama seorang sahabat lainnya, "Mengapa Anda menangis?" Lalu beliau menjawab, "Saya takut nikmat yang saya rasakan saat ini hanya di dunia saja. Di akhirat saya tidak diberikan lagi karena sudah diberikan di dunia." Dari cerita ini, kita bisa ambil hikmahnya. Yang kaya raya saja takut jangan sampai hanya nikmat sementara, karena yang paling penting adalah ridho Allah di hari kemudian nanti. Dan sedekah itu tidak sembarang. Sedekah itu diutamakan kepada keluarga, fakir miskin, anak yatim piatu atau kerabat. Kerabat itu bisa saja sedarah, bisa juga tetangga yang mereka membutuhkan uluran tangan kita atau dalam keadaan susah. Ya, kita balik lagi ke konsep sedekah ala Ustadz Yusuf Mansur. Karena saya paham diri saya tidak ahli dalam bidang agama, akhirnya saya mondar-mandir belajar di Google tentang sedekah.
Setelah itu, saya pindah ke YouTube. Lihat semua ceramah para ulama yang membahas tentang sedekah, seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Omar Mita, Gus Baha, sampai kepada Kurai Shihab. Pokoknya, tidak ada satupun yang sama dengan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi, UYM memang beda. Oke, sahabat Tanah Air Beta TV, sebelum saya mengakhiri video ini, ada satu yang lebih mencengangkan lagi ketika Ustadz Yusuf Mansur dalam acara Hotman Paris Show memberikan pernyataan bahwa konsep sedekah 10 kali lipat itu sama seperti dalam ajaran agama Kristen. Sontak Hotman Paris dan Melanie Ricardo langsung mengiyakan. 60 kantong, 70 kantong, 30.000. 5 kantong kali 10 kan balasan perpuluhan. Kalau di Kristen tuh perpuluhan. Ya kan perpuluhan kan? Nah kalau kita kasih 5, sedangkan 5 itu harganya 500 perak, berarti 2.500. Nanti Allah balas 10 kali lipat 25.000. 25.000 tambah 60 kantongnya sisa yang gua bawa 55. Hari kedua bang, saya sedekain sama termos-termosnya. Saya makin bingung lagi. Di dalam ajaran agama Kristen ada, ya. Namun dalam ajaran agama Islam sendiri kayaknya tidak ada deh. Terus ajaran yang mana yang digunakan Ustadz Yusuf Mansur? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Silahkan para sahabat Tanah Air Beta TV memberikan komentar atau masukan. Jika ada dari penjelasan saya yang tidak tepat, mohon diperbaiki. Success for you all and see you on top.